Selamat pagi pemirsa. Upaya pemberantasan korupsi mendapat angin segar setelah Komisi 3 DPR mulai membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Setelah terkatung-katung selama lebih dari 1 dekade, 10 tahun. Belet ini diharapkan menjadi terobosan untuk memutus keuntungan hasil kejahatan dan memberi efek jera yang nyata bagi para koruptor. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 16 Januari 2026 dengan tema Aset Dirampas, Koruptor Kandas bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 0811 1921 2200 atau 0878 7880 0091. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suwardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Di tanggal merah ini kita bahas soal korupsi terkait undang-undang perampasan aset. Apa yang baru, Bang, terkait dengan ini, Bang? Ya, kita harus mengapresiasi DPR yang memulai pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset sekaligus naskah akademiknya. Dan kemarin Komisi 3 mengadakan rapat dengar pendapat dengan Badan Keahlian DPR. Rupanya naskah akademik maupun rancangan undang-undangnya, draftnya itu sudah jadi pada tanggal 19 Desember 2025. Ada kemajuan sih. Sudah dibahas dan kira-kira akan makan berapa lama waktu pembahasan undang-undang ini, Bang, rancangan undang-undang ini? Ya, mudah-mudahan tidak lama ya, tidak seperti nasib undang-undang itu sendiri ya. Ini kan rancangan undang-undang yang pertama kali diinisiasi oleh PPATK tahun 2008 ya. 2008. 18 tahun yang lalu ya. Kemudian 14 tahun lalu itu sudah mulai masuk ke DPR. Waktu itu masih Presiden SBY. Ini sudah 3 presiden. Gitu. Kalau kita melihat, Bang, dari lamanya penyusunan undang-undang atau rancangan undang-undang menjadi undang-undang, itu sebenarnya ada tidak sih harapan, ya katakanlah tahun ini, tahun 2026, kita bisa melihat sudah jadi undang-undang perampasan aset ini? Penyusunannya tidak lama, Leo. Terbukti ketika waktu masa Presiden Jokowi, naskahnya itu sudah diantarkan ke DPR. Hanya saja tidak dibahas di DPR. Pada saat itu RUU perampasan aset masih menjadi usulannya pemerintah. Kali ini menjadi usulan DPR, usulan inisiatif DPR yang masuk kepada prolegnas prioritas di 2026 gitu. Prolegnas prioritas. Ya. Namanya prioritas, tapi berdasarkan sejarah belum tentu itu menjadi prioritas juga kan, Bang? Prioritas di dalam konsep, di dalam pelaksanaannya bisa berlama-lama. Karena itu masyarakat sipil jangan diam saja, jangan ribut setelah jadi nanti. Kita akan bahas itu, Bang Gauden dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini. Aset dirampas, koruptor kandas. Aset dirampas, koruptor kandas. Secerca harapan tentang akan hadirnya Undang-Undang Perampasan Aset kembali datang. Komisi 3 DPR RI akhirnya memulai pembahasan rancangan Bill 8 itu kemarin, Kamis 15 Januari. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah terlalu lama terkatung-katung. Pemerintah telah mengajukan ke DPR sejak 2012, bahkan ketika itu telah masuk program legislasi nasional atau prolegnas. Sejumlah kalangan dari masyarakat sipil pun sudah berulang kali mendesak agar pemerintah dan DPR segera membahas dan menerbitkan Bill 8 yang diyakini bisa mendatangkan efek jera bagi koruptor tersebut. Kendati sangat lambat, dimulainya pembahasan oleh DPR layak disambut dengan optimisme. Langkah DPR itu memecahkan kebekuan legislasi yang selama ini menyandra upaya pemberantasan korupsi.
Keberadaan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan keniscayaan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip itu menuntut kehadiran sistem hukum yang bukan hanya menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga memulihkan kerugian negara dan masyarakat. Selama ini, penegakan hukum pidana kerap berhenti pada pemidanaan badan, sedangkan aset hasil kejahatan masih bisa disembunyikan, dialihkan atau bahkan dinikmati oleh pihak lain. Atau kalaupun ada pengenaan denda dan kewajiban membayar pengganti, jumlahnya tidak sebanding dengan yang semestinya dirampas negara. Rezim hukum di Indonesia juga masih terpaku pada prinsip personal. Perampasan aset sangat bergantung pada keberhasilan memidana pelakunya. Kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu, baru bisa mengejar hartanya. Pelaku bisa saja kabur ke luar negeri atau bahkan meninggal dunia sehingga kasus pidananya gugur. Akibatnya, aset hasil kejahatan mereka tidak bisa disentuh negara. Contohnya yang terjadi pada kasus korupsi oleh Lukas NMB saat menjabat Gubernur Papua. Lukas meninggal dunia sebelum negara sempat mengeksekusi denda maupun kewajiban pembayaran uang pengganti yang mencapai 47,8 miliar rupiah. KPK pun tidak bisa meneruskan proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap Lukas. Rancangan perampasan aset hadir menawarkan paradigma in rem atau gugatan terhadap barang. Perampasan aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana oleh negara tidak perlu menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Cukup dengan pembuktian bahwa aset tersebut tidak sebanding dengan profil penghasilan pemiliknya dan diduga berasal dari kejahatan. Jangkauan rancangan undang-undang perampasan aset tidak hanya terhadap korupsi, tetapi juga kejahatan narkotika, terorisme, pembalakan liar, dan kejahatan ekonomi lainnya yang sama-sama bermotif keuntungan. Data Indonesian Corruption Watch (ICW) dan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kerap menunjukkan kesenjangan yang menganga antara kerugian negara dan uang pengganti yang berhasil dieksekusi. Dalam catatan ICW, pengembalian uang negara dari kasus-kasus korupsi sepanjang 2020-2023 tidak sampai 1/5 kerugian negara yang ditimbulkan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset adalah jawaban untuk menutup gap tersebut. Selama hasil kejahatan masih aman, efek jera menjadi ilusi. Sebaliknya, ketika negara hadir dan mengambil kembali aset hasil kejahatan untuk kepentingan publik, pesan keadilan menjadi nyata bahwa apa yang dicuri dari rakyat harus kembali ke rakyat seutuhnya. Kita mengingatkan DPR dan pemerintah agar tidak masuk angin di tengah jalan. Jangan sampai undang-undang yang keluar nantinya justru menjadi macan ompong yang kehilangan taringnya karena kompromi-kompromi politik yang transaksional. Negara ini sudah terlalu lama digerogoti tikus-tikus yang semakin gemuk. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset adalah obat keras yang kita butuhkan. Pahit bagi penjahat, tapi menyehatkan bagi Republik. Publik perlu terus mengawal agar pembahasan bilet itu kali ini benar-benar tuntas, berkualitas, dan berpihak pada rakyat, bukan pada konglomerasi hitam. Saatnya negara mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Audiens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, optimis tidak Pak? Ini sudah mulai dibahas kemarin. Optimis tidak Pak, tahun ini kita akan lihat undang-undang perampasan aset ini Pak Ramadan? Optimisnya ada Pak Leo, tapi setengah.
Oh, setengah. Kenapa, Pak? Karena kita sudah beberapa kali dijanjikan akan dibahas. Hmm. Hari ini apakah DPR akan membujuk tensinya rakyat yang percaya kepada DPR ataukah janji benaran, Pak Leo? Oh. Berharap tentu janji benaran. Kalau Yeah. ini masih ditunda, risikonya terlalu besar, Pak Golden. Hmm. Karena di semua lapisan masyarakat berharap undang-undang ini segera terbit. Ya. Tetapi kalau ini hanya janji-janji kosong, risikonya terlalu tinggi, Pak. Saya khawatir dengan risiko itu. Rakyat sekarang tidak takut lagi berlaku keras dan bersikap keras karena sering dijanjikan janji kosong itu. Undang-undang ini adalah harapan semua orang. Semua orang loh. Pak DPR yang berperan, marilah buat undang-undang ini. Anda akan dicatat dengan tinta emas setelah Anda tidak ada lagi di dunia. Ini amal jariah namanya kalau dalam Islam. Kalau ini terwujud, mungkin rakyat kita akan bergembira sepanjang masa karena Indonesia ini sangat kaya. Tapi uangnya habis dikorupsi oleh para koruptor-koruptor itu. Jangan takut diancam oleh para maklar dan pencundang-pencundang negara ini. Maju terus DPR, rakyat ada di belakangmu. Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi Pak. Pak Ramadan bilang ini ada efek jangka panjang. Tadi katanya amal jariah Bang Gaudens. Dan juga mengatakan atau mengingatkan bahaya nih, ada resiko kalau kemudian ternyata hanya janji saja. Bagaimana Bang? Ya, secara filosofis pembentukan rancangan undang-undang perampasan aset itu untuk memastikan pelaku kejahatan tidak menikmati hasil kejahatannya, tetapi hasil kejahatan itu dirampas untuk negara itu, untuk memulihkan perekonomian. Itu filosofisnya. Karena itu mestinya tidak ada alasan untuk berlama-lama menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini. Akan tetapi mekanisme di DPR memang harus membutuhkan waktu yang lama ya. Karena ini usulan inisiatif, nanti dibahas di Komisi 3, kemudian akan dibawakan ke paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Dari situ nanti pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden, baru kemudian Presiden mengirim balik surat kepada DPR untuk menunjuk siapa menteri yang akan menjadi partner DPR di Komisi 3 nanti. Itu proses normal mestinya. Tetapi di dalam proses itu ada proses politiknya. Ini kan ada dua tingkatan di dalam pembahasan undang-undang itu. Tingkat pertama itu penyampaian pendapat fraksi-fraksi, nanti tingkat dua itu pengesahannya. Nah, di tingkat pertama inilah ruang mestinya dibuka lebar untuk masyarakat sehingga bisa memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang ini sehingga tidak diributkan setelah disahkan nantinya. Berarti waktunya masih lama nih atau bagaimana nih Bang? Itu yang saya katakan tadi itu waktu normal, Leo. Akan tetapi di dalam pengalaman praktisnya, empirisnya, undang-undang itu bisa dibahas 2 minggu kok. Pernah ada ya? Ya pernah kan. Sudah ada undang-undang yang dihasilkan dengan 2 pekan saja? Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau bisa singkat kenapa mesti lama-lama kan? Pertanyaannya kan begini Bang, sudah diduga kuat, kemungkinan ya, tidak bisa dibuktikan juga, belum pernah, bahwa rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana ini menjadi sangat lama karena memang para pembuat undang-undang itu tidak berkenan undang-undang ini ada, karena katanya kalau ada bisa jadi bumerang Bang, bisa kena ke dirinya sendiri. Bagaimana Bang? Ya mungkin Leo masih ingat salah satu pimpinan Komisi 3 pada periode lalu itu mengatakan undang-undang ini bisa jalan kalau ada kesepakatan para pemimpin partai. Oh iya, yang kemudian bilang kami ini Korea-Korea begitu ya? Betul-betul gitu kan. Itu artinya sangat dibutuhkan komitmen politik dari para pemimpin partai untuk memastikan anggotanya di DPR itu ya tidak masuk angin. Bang, pertanyaannya memang begini Bang, kalau kemudian tahun ini katakanlah belum ada undang-undang ini,
Lalu apa yang membuat kita bisa lebih yakin bahwa kali ini pembahasannya memang akan sungguh-sungguh dan akan menghasilkan undang-undang, Bang? Ya, tentang perampasan aset sejatinya sudah tersebar di berbagai undang-undang yang ada saat ini gitu. Oh, Di undang-undang KPK juga kan ada tentang Iya. perampasan aset itu. Iya. Akan tetapi di dalam rancangan undang-undang ini ada dua mekanisme yang bisa ditempuh menurut naskah akademiknya. Yang pertama itu harus menunggu putusan pengadilan yang tetap, inkrah ya? inkrah. Yang kedua itu tanpa harus menunggu putusan pengadilan Oke. terkait dengan subjeknya. Itu artinya bisa saja penegak hukum Iya. mengajukan kepada pengadilan untuk perampasan asetnya. Oke. Tetapi dua mekanisme itu sama-sama harus menunggu putusan pengadilan yang bersifat tetap gitu. Kalau sekarang kan di banyak daerah di Indonesia musim hujan, Bang. Banyak yang sakit masuk angin dan untuk mencegah masuk angin biasanya kita harus pakai jaket segala macam. Bagaimana cara kita memakaikan jaket untuk anggota dewan supaya tidak masuk angin? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari pembahasan editorial pagi ini. Bang Gaudens, bagaimana kita sebagai rakyat mendukung wakil kita agar kemudian sungguh-sungguh menyelesaikan rancangan ini jadi undang-undang, Bang? Ya memang ini menjadi pertanyaan semua orang ya. Saya sendiri pun bertanya, apakah DPR mau membahas ini secara serius? Bukankah rancangan undang-undang ini kalau diundangkan bisa menjadi bumerang gitu ya, senjata makan tuan gitu. Iya. Karena memang faktanya banyak juga anggota DPR yang saat ini berada di balik jeruji besi ya. Karena korupsi? Karena korupsi gitu. Nah, prinsip dasar seperti yang saya katakan tadi itu kan ada tiga ya. Yang pertama ini kan rancangan undang-undang ini ditujukan kepada proses hukum yang tidak bisa menghadirkan tersangkanya. Oh, entah kabur, entah apa atau ya. apa gitu kan. Oke. Atau karena sakit, Iya. atau karena meninggal dunia. Jadi memang yang paling ditakutkan oleh koruptor itu apa sih? Koruptor itu tidak takut penjara, tidak juga tidak takut mati. Yang ditakut itu miskin. Gitu. Kalau uangnya Karena disita, tujuan dari perampasan aset itu kan memiskinkan. Iya. Nah, apakah mereka yang membahas itu mau dimiskinkan kalau mereka juga tidak bisa memperbaiki diri gitu. Bagaimana kita bisa dalam tanda petik menekan wakil kita itu, Bang, supaya mereka minimal teringatlah kegentingan pada bulan Agustus tahun lalu yang kemudian memunculkan ide untuk menjadikan undang-undang ini, Bang? Ya mestinya sih yang saya katakan tadi, masyarakat sipil itu jangan pernah lelah bersuara untuk menekan DPR, karena inilah saat yang tepat untuk menghadirkan rancangan undang-undang yang dipercaya oleh semua pihak bahwa kalau ini diundangkan, orang berpikir-pikir untuk melakukan korupsi. Karena yang ditakutkan tadi miskin itu, bukan mati, hukuman matinya, bukan juga penjaranya. Jadi termasuk bagian dari mengamati atau menekan itu adalah apa yang kita lakukan sekarang kan, Bang? Betul sekali, Leo. Jadi jangan pernah lelah bersuara untuk mendesak DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena itu kata kunci di dalam memberantas korupsi. Oke. Kita harap apa yang kita bicarakan ini juga menyumbangkan bagi terbentuknya undang-undang perampasan aset. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi, Leo. Pemirsa, rancangan undang-undang perampasan aset adalah ujian serius komitmen negara untuk melawan korupsi. Publik, kita semua wajib mengawal agar pembahasan rancangan undang-undang ini tidak melemah oleh kompromi politik. Karena selama hasil kejahatan masih aman di tangan pelakunya, para koruptor, keadilan hanya akan menjadi slogan. Saatnya negara hadir dan mengambil kembali apa yang menjadi hak rakyat. Saya Leonard Samusibu, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.